Alors, maintenant je vais partager l'écran. Je vais expliquer un peu ce que les étudiants doivent faire. Mais d'abord, peut-être, je vais donner la parole à Bourossi. Peut-être que vous voulez dire quelque chose, Bourossi, pour présenter aux étudiants, s'il vous plaît. Iya, iya. Terima kasih waktunya Bu Yani. Di sini saya menghantar adik-adik mahasiswa untuk bergabung dengan penelitiannya Bu Yani. Ya, di sini dari Brawijaya mungkin ya, ini apakah sudah hadir semua ini? Nike. Ini kebetulan dari Brawijaya ini tidak ada ininya tidak ada inisial UB-nya soalnya. Ada Mutia, ada Alisa, ya ada Violinita. Kemudian juga sebenarnya masih banyak lagi mungkin yang ini. Jadi kami kemarin meminta Noval ya. Noval ada ya, sudah hadir ya. Untuk mengkoordinir Bu Yani. Jadi mungkin langsung kalau misalnya ada apa-apa mungkin ya itu kalau dari Brawijaya mungkin Noval yang akan mengkoordinir teman-temannya seperti itu. Bu Yani, ini ada kok Noval, mana Noval? Iya. Seperti itu. Jadi mungkin saya juga tidak bisa ikut sampai akhir Bu Yani, mungkin karena ada kegiatan lain juga ya yang harus saya ini. Jadi secara mungkin nanti saya langsung meninggalkan arena lift ini khawatir mengganggu, jadi saya pamit sekarang, tapi ini saya tetap akan beberapa saat akan datang ke sini, maksudnya akan hadir di sini. Nanti kalau ini saya langsung lift gitu Bu Yani. Terima kasih. Iya. Nah, terima kasih sekali Ibu Rosi karena sudah membawa bala bantuan untuk kami ya. Mungkin ini suatu bonne opportunité pour vous ya les étudiants ya untuk bisa bergabung dalam penelitian dosen ya, jadi kamu bisa belajar ya, kemudian bisa bikin connecting ya, koneksi dengan beberapa teman ya di perguruan tinggi yang lain, karena saat ini koneksi ya itu sangat penting dalam kehidupan profesional seperti itu. Jadi banyak-banyaklah bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti itu. Oke, ya. Ini adalah penelitian yang kami lakukan. Ada tim di sini, ada saya, kemudian ada Ibu Ria, Ibu Aisyah, kemudian ada 2 mahasiswa. Di sini ada Arya, tadi sudah masuk ya Arya. Kemudian kami juga melibatkan AFI, PPPSI, dalam hal ini Ibu Dini sebagai mitra ya, sebagai mitra dari penelitian kami ini. Alhamdulillah tahun ini komplit, ada anggota dosen, anggota mahasiswa, anggota alumni, dan anggota mitra. Ya. Jadi kami mengadakan penelitian mengenai implementasi komik digital sebagai media literasi lintas budaya Indonesia Perancis. Jadi nanti sebenarnya tidak ada treatment di dalam kelas ini sebagai media literasi yang mandiri. Ya. Kira-kira suka tidak kalian itu membaca? Karena dari studi pendahuluan yang kami lakukan di sini di UNES itu membaca itu sudah tergeser, sudah jadi ini ya urutan kesekian gitu. Jadi digeser oleh media-media yang lain, misalkan YouTube ya, atau mungkin nonton drakor itu sudah kalah dengan itu. Mais est-ce que vous aimez encore lire? Apa kalian masih suka membaca? Atau membaca itu hanya ketika ada pelajaran ini, keterampilan membaca, ada pelajaran mata kuliah lire ou bien compréhension écrite? Coba, saya ingin mendengar satu jawaban akan Sharina. Est-ce que vous aimez lire, Sharina? Sharina de Unimed? No, langsung kabur ini. Sharina langsung kabur. Saya mau cari yang lain kalau begitu.
Kemudian, apakah kalian itu pernah membaca komik Perancis? Eske sudah pernah membaca komik Perancis? No, madam. Komik berbahasa No, Perancis? No, Pak Jangko? Belum? No, madam. No, Pak Jangko. Oh, tadi itu saya bertanya ke UGM, pernah tidak membaca komik berbahasa Prancis? Tidak, Madam. Karena kami biasanya romong, Madam. Langsung romong. Wah, jadi komiknya itu ibaratnya nggak level gitu ya, karena langsung romong. Kalau di UB ini juga ini ya, arahnya ke arah sastra gitu tidak yang di UB? Ya, iya Mbak Rosi. Ke sastra juga seperti di UGM atau iya? Iya, sastra. Kita terbagi menjadi dua. Sastra dan linguistik. Iya, seperti itu. Ya, jadi kalau biasanya di itu kan, langsung ke roman yang segede gambreng, tebalnya berapa ratus halaman gitu. Jadi mungkin yang kecil-kecil malah terlupakan. Jadi, nah berdasarkan studi pendahuluan juga, bacaan favorit, kalaupun mereka yang suka membaca, itu bacaan favorit itu adalah yang berbentuk webtoon, ya. Manga, kemudian yang Korean style itu yang bentuknya webtoon. Maka dari itu kami membuat produk komik digital, kemudian yang diunggah di webtoon. Nah, komik ini memang tujuannya adalah untuk literasi lintas budaya, literasi budaya. Jadi di dalamnya terkandung budaya Indonesia dan Perancis, ya, karena pembelajar bahasa Perancis di Indonesia itu kan paling tidak harus tahu juga ada budaya Perancis apa itu, supaya mereka juga tahu ketika sedang membaca sebuah teks atau sedang mau praktek itu tahulah ini ada muatan budaya di situ. Nah, ada 4 judul komik, jangan langsung 4 komik gitu. Pendek-pendek, saya katakan ini judul komik tapi episode. Jadi ini sebenarnya rencananya nanti akan kami bukukan dan terdiri dari 4 episode ini tadi. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan adalah membaca, ya, tentu saja membaca, karena literasi itu kan hubungannya dengan membaca, ya, untuk ini juga, dan kegiatan membaca komik yang nanti saya berikan ini, linknya tercantum di situ. Kemudian setelah membaca komik itu tadi, silahkan nanti mengisi Google Form. Ada 2 Google Form. Yang pertama untuk mengetahui pengetahuan, belum sampai ke pemahaman yang mendalam, tetapi hanya pengetahuan lintas budaya yang terdapat dalam komik tersebut. Kemudian jadi tidak ada tes struktur, tes kosakata, nggak ada, jangan khawatir. Kemudian setelah itu memberikan penilaian, respon minat kalian terhadap komik itu bagaimana. Jika awalnya mungkin saya tidak terlalu suka baca, Madam. Nah, dengan komik itu apakah tetap tidak suka atau ini saya mulai suka nih. Jadi mudah-mudahan ini tadi ya bisa menimbulkan minat baca ya terhadap komik ini tadi. Di sini sudah ada tautan, ya, ada komik 1 judulnya itu Salula House. Kemudian komik 2 itu Sesibo. Kemudian ada komik ke-3 itu Bienvenue chez nous, dan ada Voilà notre tradition. Nah, ini latarnya itu berbeda-beda, ya. Ada latar yang ada latar di Prancis dan ada latar di Indonesia. Sampai di sini, apakah penjelasan saya bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, saya lanjutkan ke memberikan ini contoh tampilan komiknya. Ya, contoh tampilan komik. Sudah terlihat ya? Iya, Ya, merci. Nah, ini komik yang kedua. Tadi saya udah menunjukkan komik pertama, sekarang komik yang kedua. Nah, ini latarnya memang di Prancis. Ceritanya gadis Indonesia pergi ke Prancis. Bang Andi, SK Wisatlah, Bang Andi.
masih ingat bangunan ini Bang Andi. Nah, ini terus, nah ini sesibo, situasi, vous avez ici la situation. Coba saya ingin meminta salah satu untuk ini dong, sedikit membaca dulu. Silakan Anissa, suruh baca ya Anissa dan Anissa di sini. Yang apa namanya, yang tahun ini berkesempatan pergi ke Perancis ada di sini tidak bergabung dengan kita tidak ya? Ada Anissa. Ada Anissa Salsabila itu ya? Ada. Anissa Salsabila ya. Mau Anissa s'il vous plaît. Coba Anissa di mana nih? Anissa ada nggak sini? Ada Mas. Halo. Nah, Anissa. silakan. C'est beau. La race est déjà à Nice. Elle a s'installée, c'est une fille française. Au deuxième étage, dans un appartement. Dans l'appartement, bien. Voilà, merci Anissa. Vous allez partir en France, Anissa? Est-ce que vous allez partir en France? Oui, madame. Iya, mau berangkat ke Prancis besok. Oui, madame. Oui, félicitations Anissa. Merci, madame. Kalau yang di UB ada nggak? Ada di sini tidak yang berangkat? No. Oke. Ya, Unila ada yang berangkat ke Prancis, ada di sini Unila, dari Unila? No, madam. No. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya komik ini ya Anissa nanti akan berguna sekali ya. Saya ini ke Anissa karena taunya Anissa mau berangkat, berguna sekali karena apa, nanti akan ada situasi menginjakkan kaki di sana itu seperti apa, pertama kali ke sana harus bagaimana ya, terutama kalau sendiri ya, karena di sana harus mengandalkan diri sendiri. Nah ini di komik yang kedua, di sana nanti kalau misalkan harus tinggal bersama Famidake itu bagaimana ya. Ini muncul kebetulan tokoh ini tinggal bersama Famidake dengan orang Perancis asli. Kemudian ini situasinya hiver. Ya, terus terang saya menulis ini terinspirasi dari pengalaman kemarin ya, pergi ke sana bersama ini Monsieur Andi. Jadi banyak ini cerita-cerita kita banyak ini di sini Bang. Jadi nanti bernostalgia dan besok ini ya Bang, besok napak tilas ya, alhamdulillah ini Monsieur Andi juga mau berangkat lagi. Aduh, tidak ngajak saya lagi. Ya, ini tapi ya. ganti ya. Ini musim panas perginya. Oh iya. Dingin. Iya, ganti di musim panas, nggak musim dingin. Sekarang ini musim dingin karena situasinya pas kemarin musim dingin. Jadi seperti ini ya. Ini gambaran kalau sarapan orang Prancis itu seperti apa ya. Kemudian transportasinya juga seperti apa. Di sini ada bagaimana cara ya, ini tadi kan ada ini ketika dia harus berangkat ke universitas, bagaimana cara naik tramnya, dia ada di sini ya. Harus dikomposte dulu, harus dan kartu ini tidak hanya untuk tramway saja, tetapi bisa untuk bis, bisa untuk kereta yang dekat, jarak dekat gitu. Jadi berguna di sini. Ya. Ini situasi di sana. Keluar pun dari GAR itu juga harus komposte juga ya. Jadi, nah ini ikonnya. Jangan lupa foto lagi di sana Bang. Ini ikon-ikon yang ada di kota Nice ya, kebetulan Nice. Kalau di Anissa akan berangkat kemana? Sudah tahu? Belum, madam. Oh, belum diberitahu. Baru ini aja ya, baru diberitahu kalau lolos itu ya. Jadi, nah ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya katakan tadi lintas budaya karena dengan komik ini, melalui komik ini kalian tidak hanya belajar ini produk-produk budaya Perancis, tetapi nah ini ada satu episode di mana si Laras ini si tokoh utama itu memperkenalkan masakan Indonesia di sini. Di bagian terakhir ya. Ingat ya,
Atau kemarin La Soirée Culturelle. Nah, iya itu bahwa apa namanya rendang dan gado-gado. Ini juga gitu ceritanya. Mau ada soirée internasional bawanya ini bawa rendang dan gado-gado ini. Pokoknya berdasarkan inilah based on true story. Nah, ini ceritanya ini tadi ya, mau ada soirée amicale ya. Jadi dia mau bawa spesialite Indonesian. La je voudrais apporter le gado-gado et le rendang. Itu ada proses memasaknya bersama dengan ibu asuhnya di situ. Oke. Nah, meskipun tadi saya berikan link-link tiap ininya, tapi kalau misalkan klik sekali ininya saja, nanti di bawah kalian bisa tanpa harus ngeklik link satu persatu sudah bisa ini ya, udah bisa tahu lanjutannya. Nah, ini ketika pertama kali datang ke Perancis, ini jangan shock culture nanti ya. Jangan bawa barang yang berat-berat juga tuh. Jangan seperti Monsieur Andi, berangkatnya 20 kilo, pulangnya 30 kilo. Jadi karena apa? Tidak ada porter, harus dibawa sendiri ya. Jangan membayangkan kalau akan ada porter di sana. Jadi tidak ada. Ya. Oke, ini tadi ya. Silahkan nanti mengakses sendiri di sini, diklik sendiri di bagian bawah untuk webtoonnya. Kalau tidak ada yang akan ditanyakan lagi, sudah cukup jelas, sudah mengunduh semuanya ini tadi untuk petunjuk petunjuk responden, petunjuk pengisian. Jadi bisa kami akhiri koordinasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yaitu tadi yang sudah saya katakan, ini menjadi langkah awal untuk lebih suka membaca ya. Terima kasih kepada Monsieur Andi, kepada Madam Wahyu yang sudah menyempatkan waktu dan sudah mengerahkan bala bantuan. Terima kasih untuk perwakilan dari UNJ, Unimed, Unila, UB, dan Unhas yang sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih juga untuk Bu Ria dan Ibu Ais, Arya yang senantiasa setia menemani saya. Namanya ya mengenai topik awalnya adalah kalau berdasarkan survei di dalam kan preferensi pembacaan ya, makanya apa yang dibaca biasanya webtoon itu kan ceritanya dan katanya kenapa tidak webtoon yang berbahasa Prancis yang cerita kemudian semua istilah pemahaman lintas budaya, apalagi tertera dengan jelas itu tadi ya, tertera dengan jelas bahwa salah satu tujuannya adalah mengembangkan pemahaman lintas budaya. Makanya saya membuat komik yang awalnya webtoon kemudian saya cetak. Ya, jadi ada 4 episode di sini. Yang pertama itu ada Salula Cross, ya, Salula Cross. Kemudian yang kedua itu ada Sesibo. Itu Salula Cross dan Sesibo itu bersetting di Prancis, tepatnya di kota Nice. Kemudian yang settingnya balik ke sini, yang ini orang Indonesia di sana, kemudian orang Prancis yang main ke sini itu yang berdiri Shenu dan bagaimana Immanuel. Oke, jadi salah satu tentu saja untuk Salula Cross itu adalah ceritanya ada anak ada Pascal Prancis, seni, kemudian ya di sana tinggal juga di keluarga Prancis ya. Ini komiknya 2 bahasa, yang di belakang itu bahasa Indonesia dan yang di depan adalah bahasa Prancis. Dari pertama saja kita sudah bisa tidak ada di sini ya. Sudah bisa melihat bahwa elemen budaya itu ada ya. Terminalnya itu terminal kedatangan di mana, kemudian
ya itu datang bulan Februari. Pada bulan Februari itu masih musim apa, ya kan? Itu akan berbeda dari kita. Makanya dia sebagai orang Indonesia yang datang ke sana, karena di sana musimnya beda, jadi dia beradaptasi. Ya kan, pakaiannya juga disesuaikan. Kemudian ini juga ada, kalau ada di halaman apa ya? Ini saya juga ada tayangannya, tapi di mana ya? Supaya bisa melihat juga. Oh ada nih, ada. Oke, ya. Oke. Nah. Oke. Ini tipikal Indonesia sekali kan? Kalau ke luar negeri semua dibawa. Baliknya lebih berat lagi. Nah, itu kan orang Indonesia. Iya, nah itu kita bisa mengajarkan ya kepada siswa. Ini budaya kita kan seperti ini ya kan? Saya yakin ketika kalian ketika kalian nanti akan ke sana pasti akan mengalami hal yang sama gitu kan, bawa bekal ya. Kemudian ini diberi bekal oleh ibunya bermacam-macam makanan Indonesia. Kayak di sana itu tidak akan ada makanan gitu. Jadi itu tipikal ya. Jadi anak-anak juga diberi pengertian juga gitu kan, bisa makan kok gitu. Ya kan, ada makanan. Kalau misalkan khawatir yang muslim semua halal, ya carilah, ada kok pasti. Busyari halal, makanan halal pasti ada, jangan khawatir ya kan. Jadi kita berusaha menanamkan itu juga ya, mengajarkan ke anak-anak supaya mereka tidak mengalami shock culture ya kan. Seperti misalkan kalau tidak tahu di sana bulan Februari itu musim dingin, pakaiannya biasa aja gitu, atau harapannya kalau orang-orang bule itu pasti kan diganti makete gitu. Sampai di sana mau menyesuaikan diri ya kan, niatnya mau menyesuaikan diri, mau sok ke bule-bulean, ternyata nggak cocok karena tidak tahu itu tadi keadaannya itu tadi. Keadaan di sana dingin ya kamu tidak bisa gitu kan. Itu kemudian kadang orang berpikiran bahwa orang Perancis, orang bule itu individualis, udahlah mikirnya diri sendiri atau apa, tapi ternyata kan tidak ya. Misalnya ini terlalu berat ini tadi ya. Nah ini juga kalau mau pesan taksi harus ke mesin dulu kan. Nah ini nyatanya di sini ada bantuan, ada yang menawarkan bantuan. Itu kan untuk mengubah konsep mereka, katanya orang Barat itu yaitu tadi egois, individualis, tapi ternyata kan tidak ya ada ya seperti kita juga lah. Apakah semua orang Indonesia itu ramah tamah, baik hati dan tidak sombong? Kan tidak juga ya, cuma tergantungnya di masing-masing ya. Kemudian ini sampai orang Perancisnya pun juga merasa keberatan, kamu bawa apa? Kenapa sih kok dibawa berat-berat begini? Itu beberapa contoh ya di sini juga ini satu pembelajaran juga onomatope. Kalau di Indonesia itu suaranya kan huruf ya kalau ini juga bisa diajarkan kepada siswa juga, perbedaan tiruan bunyi ya. Perbedaan tiruan bunyi itu salah satu variasi bahasa juga ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat ini gurunya juga perlu belajar ya kan, karena untuk memahami mana sih unsur budayanya, mana ya yang ditemukan. Kadang kita kesulitan, tidak bisa langsung otomatis ini kan, tidak bisa. Acuannya bisa tadi yang di CSRL itu kan ada kompetens sosiokulturel juga, jadi mungkin bisa dibaca-baca juga yang saya kirimkan tadi di grup mengenai cadre européen commun de référence sur les langues. Jadi ada di situ kompetensi apa saja, unsur budaya apa yang idealnya seorang pembelajar bahasa itu. Baik, sekian pengenalan, ini baru pengenalan. Jadi kalau misalkan ada ini lagi, bagaimana cara menggunakannya, ini kan, nah ini bisa jadi satu alternatif media juga ya untuk ini tadi, untuk mencapai tujuan bahasa Perancis di SMA. Ada dikenalkan berbagai teks ya, salah satunya bentuknya komik ini tadi, tidak melulu teks yang tanpa gambar, karena saya yakin di teori pun juga terbukti kalau misalkan sebuah bacaan disertai dengan gambar, visualisasi itu akan lebih menarik. Anak-anak juga lebih tahu ada gambaran, oh ya ini seperti ini, daripada hanya teks murni saja.